Terima kasih banyak, melalui Bunda ilmu saya bertambah. Melalui Bunda saya berani buka cabang, berani banyak terapis lah istilahnya, berani ngelatih banyak terapis karena sudah bertambah ya. Itulah cara Allah mempertemukan kita ya. Ini Allah yang mempertemukan ya. Jadi kita kalau kita bilang karena Allah, kita kembali lagi sama Allah ya nggak? Akhirnya yang terjadi adalah kebahagiaan kita bisa membahagiakan orang ya nggak? Karena dalam hidup kemuliaan kita ada kebahagiaan orang lain. Jadi tugas kita adalah bahagiakan orang lain. Ya, susah itu kan kalau kita berhasil membahagiakan orang lain. Oke, betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bunda Juliati, founder EBSCO. Apa kabar sahabat EBSCO hari ini? Sehat selalu ya, alhamdulillah. Pagi hari ini Bunda Anti ada di kota Bandung. Waduh, pokoknya karena dengar kota Bandung adem-adem, pokoknya gelis-gelis, cantik-cantik, dan yang pasti adalah selalu happy ya nggak? Kenapa? Karena kalau di kota Bandung tuh selalu ceria, happy, liburan. Nah, sama seperti hari ini Bunda Anti juga lagi liburan. Waduh, liburan sambil ngajar. Alhamdulillah ketemu ada sahabat Bunda Anti, sahabat EBSCO. Silakan perkenalkan diri Bun. Perkenalkan, nama saya Bidan Inon Eis Nur Hayati, biasa dipanggil Bunda Inon. Saya status saya sekarang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang satu berusia 8 tahun. 8 tahun, siapa namanya? Namanya Nadine. Nadine. Yang kedua usianya baru 2 tahun. Namanya Alman. Alman, tuh ada Bunda di sini nih. Apalagi ya? Apa kegiatan sekarang nih Bun? Kegiatan sekarang jadi ini aja sih, terapis aja gitu. Terapis, Bunda. baby spa. Ya baby spa. Saya memiliki tempat baby spa yang namanya tuh Alnodi Baby Spa and Mom Alnodi Care. Baby Spa and Mom Care itu ada di media sosial? Ada di IG-nya ada. IG-nya apa tuh? Alnodi underscore. Tuh, subscribe, salah, follow. Udah berapa tahun tuh Bun? Dari tahun 2013. 2013. Ya, Januari 2013. Masya Allah, udah berapa tahun tuh ya Bun? Udah mau 9 tahun. Wow, Januari depan 9 ya. tahun tuh. Ayo sahabat EBSCO, siapa yang sudah sampai 9 tahun? Nah, hari ini kita cerita nih. Ya kita tanya-tanya Bunda, gimana ini ngebangun sampai 9 tahun kok bisa fokus gitu? Itu gimana tuh Bun? Dulu tuh awalnya ya Bunda, awalnya sih nggak langsung ke dunia pijat. Dulu tuh pas habis lulus kuliah, saya kan kerja dulu ya di klinik. Ternyata pas udah nikah saya berpikir ulang gitu ya, gimana kalau saya nanti punya anak. Terus pas waktu itu memang kondisi mama saya memang sedang sakit. Ya, mama tuh sedang sakit. Jadi suami juga menyarankan, Bunda gimana kalau berhenti kerja aja kayak gitu. Tapi saya masih belum kebayang nanti kalau berhenti kerja saya harus ngapain. Betul. Gitu ya. Otomatis kan ya Bunda kalau yang biasa kerja terus tiba-tiba nggak kerja tuh, beda banget ya Bunda ya. Gimana? Intinya biasa kayak gajian, ada gajiannya sekarang suruh di rumah aja ya. Oke terus. Ya udah kayak gitu ya akhirnya berhenti. Terus dimulainya tuh dari bisnis telur asin dulu Bunda. Saya kan suka masak kan saya. Gitu. Ya hobi masak. Nah kakak saya tuh waktu itu ngajarin ini bikin telur asin kayak gini, gimana ya kalau jualan aja, cobain dulu tuh telur asin. Udah kayak gitu nyobain lagi bisnis abon tongkol. Terus jiwa entrepreneur berarti ya, emang jiwanya jual dagang ya. Oke. Terus langsung nyobain lagi itu parcel lebaran, catering, terus hantaran pernikahan, semua saya coba Bun. Soalnya kan saya berpikirnya gini ya, kalau bisnis itu kan nggak bisa langsung ini nih yang langsung nggak kan ya, harus cari-cari dulu ya, nih betul. Cocoknya di mana gitu ya gitu. Nah udah kayak gitu jual perlengkapan bayi juga. Pernah juga ya. Nah buka pijat bayi pada tahun 2013 tuh. Awalnya saya emang bingung, saya tuh termasuknya gaptek ya Bun ya. Ya gimana ya ini promosinya kayak gimana gitu ya.
Terus pas kata suami, emang bunda ini bisa kalau buka pijat bayi? Insya Allah bisa, emang diajarin waktu kuliah, diajarin sih walaupun cerita, cuma kan saya emang senang baca ya bun ya. Jadi akhirnya saya langsung sama suami ke toko buku gitu. Awalnya tuh tertarik sama pijat bayi itu karena nonton Halo Celebrity bun. Para artis Iya. anaknya dipijat. Ya betul, kepikiran aja tiba-tiba kayak gitu pas suami mau berangkat kerja. Pokoknya pas kenapa ya nggak buka pijat bayi aja gitu. Nah akhirnya buka aja bun, buka pijat bayi. Saya emang luar biasa, suami saya alhamdulillah bun Mendukung. selalu mendukung. Bisnis apapun itu selalu mendukung alhamdulillah. Nah terus pas awalnya buka pijat bayi tuh 1 bulan itu pasien cuma 1 lah bun, cuma 1. Terus saya cuma promosinya itu cuma lewat spanduk aja. Oh, udah bikin spanduk nih di rumah ceritanya. Ya, itu kan kalau dipikirkan lokasinya juga sih sebenarnya emang di pinggir jalan ya bun, cuma kan itu banyak kontrakan ayah saya gitu kan, banyak kontrakan kayak gitu. Jadi saya tuh menempati 1 rumah dikasih sama ayah, ini tempatin aja rumah ini. Terus saya bingung di mana ya tempatnya. Saya ini aja bun, ada 1 kamar nih yang ada pintu keluarnya. Oh, awalnya dari 1 kamar. 1 kamar ya. Oke. 1 kamar. Nah terus gimana ya caranya biarin lah istilahnya 1 kamar kecil, yang penting dibikin bagus lah, menarik gitu ya bun ruangannya. Waktu itu layanannya sih cuma pijat aja, memang bener-bener taunya cuma pijat aja, dan taunya pijat itu manfaatnya untuk mendekatkan badan, terus untuk biar tidurnya biar nyenyak lah, biar cerdas, biar meningkatkan imun, cuma gitu-gitu aja bun dulu ya. Nah setelah itu saya cerita gitu ya sama almarhum ibu saya, terus sampai ibu saya nanti harus ikut pelatihan kayak gitu ya. Terus saya bilang ke suami, ayo ikut pelatihan di mana? Cari bun, cari. Ternyata ada di Kota Malang. Jauh kata suami, ya kasihan mama kata gitu kalau tinggal lama. Nah akhirnya kata suami sabar, nanti juga ada. Saya selalu apa-apa kan istilahnya gini ya bun, kalau saya ngelakuin satu hal atau pengen apa-apa, saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa, selalu apa-apa melibatkan Allah. Saya berdoa, terus saya minta ya Allah tunjukkan tempat baby spa, tempat pelatihan baby spa nih yang di Bandung biar deket gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu ada aja pas bidan Ane itu sebelumnya minta dilatih sama saya bun, minta dilatih sama saya. Nah terus pas ini nanti kasih tahu ya kalau ada pelatihan, dia tuh kan di IBI ya, dia kan pasti tahu lah ya, pasti tahu info-info kayak gitu. Nah akhirnya ini aja Inon ada nih tempat pelatihan gini-gini, ayo ikutan. Seneng banget bun, ya Allah. Itu tahun berapa tuh? 2017 akhirnya ketemu pelatihan baby spa. Bener sama Bunda Anti waktu itu kan. Saya bersyukur banget, saya asli bun waktu itu sampai nangis karena memang cita-cita saya tuh pengen ibunya nanti bisa ikut pelatihan, kata ibunya akhir kesampaian. Ibu saya waktu itu Udah sempet nggak ada nggak ngeliat. ya senang aja bun pas sudah ada pelatihan. Saya sampai terima kasih ya sama Bunda, makasih udah ngasih tahu. Nah, akhirnya pas ikut pelatihannya bun, saya kan yang ditanya sama Bunda tujuannya apa, cita-citanya apa setelah ini. Walaupun ibu saya udah nggak ada, saya pengen bahagiain ibu saya, itu yang utama. Terus jadi nangis. Sakit terharu. Ya Allah, senang sekali. Ya, terus saya pas waktu itu saya inget banget Bunda Anti kan waktu itu ngasih Kertas. ya. Apa kamu tulis? Iya. Kamu tulis apa itu? Tulis saya pengen punya karyawan. Ya. Saya pengen nambah layanan. Saya pengen buka cabang Alno di. Alhamdulillah ya Allah Ya, tuh itu. pengen buka cabang. Ya, betul. Terus alhamdulillah setelah selesai pelatihan bun, langsung kan saya tuh emang nggak tuh seneng baca aja, dibaca lagi, diulang lagi. Terus ada senam otak, ini tambahin senam otak, tambahin senam otak. Terus ada yang terapi bola kan ya bun. Nah sebelumnya kan saya emang suka nyari di YouTube nih, kalau terapi tumbuh kembang tuh pakai terapi bola itu. Ternyata pas sama Bunda Anti ada nih, coba aja di Alodi pasti bisa gitu ya. Diinin aja, jadi dirangkai-rangkai pun, jadi bikin layanan tuh istilahnya saya diteliti sendiri dulu, dicobain dulu ke anak, cobain ke saudara, keponakan gitu kayak gitu. Ya alhamdulillah ternyata bagus ya. Kalau saya kan memang senangnya tuh ngelakuin penelitian dulu ya bun, sebelum ngebuka layanan baru. Saya coba lakuin buat anak penelitian dulu, ya, gitu.
Nah alhamdulillah pas waktu itu pasien tuh makin banyak pun, makin banyak. Akhirnya aduh ini gimana ya, saya kayaknya nggak bisa deh kalau cuma sendiri. Betul. Kasihan anak-anak gitu kan. Saya pikirnya ya udah akhirnya saya ini aja tiba-tiba nggak tahu lah ada temen SMP aja pun yang ke Alnodi gitu pun. Anak itu di baby spa lah gitu ya. Udah ayo yuk ke di ini aja, di tempat saya aja. Udah aja pun biasa ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba saya sholat istikharah aja pun. Tiba-tiba kebayang wajah teman saya itu pun. Nah sama saya ditawarin, tiba-tiba mau dia. Emang saya bisa ya, tapi kan saya istilahnya, saya kan bukan bidan, nggak apa-apa bisa. Saya juga. Jadi terapis nih dia. Ya, saya juga dulu kan nggak bisa apa-apa. Dilatih. Ya, dilatih pasti bisa gitu ya. Akhirnya mau tuh bun, sama saya dilatih. Ada 3 bulan belum saya ngelatih. Pokoknya saya nggak mau ngecewain pasien kan ya bun. Jadi terus sama saya dilatihnya diulang sampai mahir, sampai dia berani. Terus sama saya kan dikasih ilmunya. Kalau nanti pasien bertanya ini, jawabnya ini. Ya udah kebayang kan ya bun. Jadi istilahnya kan gini, kalau ke pasien itu jadi pasien harus percaya sama kita Trust kan bun. dulu, betul. Ya, jadi kalau misalkan ini anak saya keluhannya ini, nah berarti kan kita harus bisa ngejawab ya bun. Betul. Terus menceritakan pengalaman kita, pasien yang waktu itu juga kayak gini bun, tapi alhamdulillah sembuh, dipijit aja ini nanti dilanjutin di rumah, kayak gitulah bun ya. Dia cari tuh ke terapis bun, udah pede ya dianya. Akhirnya udah sama saya diinin, alhamdulillah bun, sampai sekarang masih. Iya. Berarti terapis pertama ini adalah teman sekolah. Iya, teman SMP. Tuh, jadi sebenarnya nyari-nyari SDM nggak usah nyari yang aduh bidan apa siapa ya, Ya, enggak ya. ya, enggak Ternyata usah. dari teman SMP aja Ya. bisa jadi terapis ya, alhamdulillah. Nah akhirnya sekarang terapis berapa total semuanya nih? Terapis itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Subhanallah. Ya, ada 7 kali ya. Tuh, alhamdulillah. Ya. Jadi sekarang ada berapa cabang nih? Sekarang tuh kan di yang pusatnya tuh di Melong ya bun. Buka lagi di Padalarang sama Padalarang. Marga Asih. Itu yang megang siapa? Udah ada tim-timnya? Ada, itu kan punya saya tuh gini, kerjasama tuh sama kakak ya bun. Yang di Padalarang saya punya kakak nih. Kakak punya tempat, sama saya diinin aja, dikasih tahu nih gini kalau kerjasama begini-begini gitulah ya, dikasih konten itu. Ternyata kan ponakan saya tuh ahli gizi ya bun. Sama saya diajarin, asalnya kerja bun di rumah sakit. Ya Allah, tuh akhirnya keluarganya jadi bisa bantuin juga. Iya, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada satu lagi kakak saya di Marga Asih tuh, asalnya kerja tuh di apa ya, kayak bikin-bikin itulah baju kayak gitulah ya. Berhenti kerja tuh karena punya anak, akhirnya diajakin juga Bu. Alhamdulillah Kerja tuh. sama Nih gitu. sahabat EBSCO, berarti dari keluarga sendiri aja bisa jalan ya? Iya, betul. Nah sekarang nih di depan sahabat EBSCO banyak nih yang masih bingung nih. Katanya kalau cari karyawan harus dari bidan, Ya, dari tenaga enggak. kesehatan. Padahal keluarga kita bisa ya? Bisa, Coba tuh Bunda bisa. Almaldi kasih tipsnya gimana nih kalau Nah. sahabat EBSCO yang pengen ngajak keluarganya berbisnis yang berbareng kayak gini. Tipsnya mah gini aja sih bun ya, kalau misalkan ngajakin keluarga kan kita udah tahu nih karakter keluarga kita ya. Saya kan termasuknya dari keluarga yang ayah tuh punya 10 anak pun. Oh, 10 keluarga besar lah intinya. Iya, jadi saya kan udah tahu nih karakter yang ini begini. Jadi pas ini, oh ini kayaknya bisa nih diajak kerja sama gitu. Oke, jadi kenalin karakter keluarga dulu. Iya, betul, kenalin Oke, dulu. kedua Kenalin apa dulu. nih? Lihat dari segi ininya bun, misalkan keuangannya nih, mampu nggak kalau misalkan disuruh modalnya segini misalnya Oh, kayak gitu. ini modal dari siapa nih berarti? Semuanya dari itu. Oh dia, Iya, oh jadi ilmunya saya- dari Bunda. Ya, Oke, gitu. jadi dia mampu nggak punya modal nggak nih di Ya, awal? Kalau gitu. bikin usaha ini, Ya. yang perlu disiapin ini, Ya, gitu ya. betul. Oke, Kayak berarti gitu. kemungkinan modalnya udah ada nih misalnya. Terus Gitu. apa lagi Bun? Nah, ini bisa nggak nih, siapa nih nanti yang penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya. Ada nggak penanggung jawabnya? Tapi kan bukan dari tenaga kesehatan. Nggak apa-apa bu. Oh nggak apa-apa. Bisa dilatih kan sama Bisa kita. dilatih Kalau ternyata. ilmu itu kan istilahnya gini ya, kita aja dulu kan bukan bidan, nggak tahu lah ilmunya seperti ini ya. Nah berarti kan saudara-saudara saya juga bisa kalau sama saya dikasih tahu ilmunya gitu. Tuh sahabat EBSCO keren banget kan. Jadi kita bisa menyejahterakan keluarga kita Ya sendiri. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya gitu. Nah, suka dukanya apa dong kira-kira? Nah, kalau sukanya pasti senang ya, dapat omset ya nggak gitu. Dukanya deh, biar sahabat EBSCO yang belum bergerak jadi berani bergerak nih Bunda Almaldi nih. Ya pokoknya intinya gini sih, kalau kita mau sukses, kita mau maju, kita harus siap dengan ujiannya gitu. Kalau kita mau sukses siap dengan ujiannya, oh keren. Pertanyaan ujian terberat apa? Dalam membangun bisnis ya.
dukungan keluarga oke. Ya, Alhamdulillah suami dukung ya. Luar biasa mendukung sekali. Alhamdulillah. Berarti apa dong yang dukanya nih? Yang kita harus tahu nih ya, biar kita jadi penyemangat. Ternyata bisnis itu nggak enak aja loh. Bukan enak aja loh, pasti ada suka dukanya nih. Nah, yang nggak enaknya dong udah Nggak enaknya waktu itu semacam gini ya Bun. Waktu itu sebelum saya menemukan pelatihan sama Bunda Andi, saya dikasih ujian dulu sama Allah ya. Ada ujiannya itu kan udah beberapa pasien tuh Bun. Pasien itu alhamdulillah kan pasien udah ada, kalau untuk sekarang udah ada ribuan ya Bun pasiennya ya. Alhamdulillah. Terus pas saat itu pasien tuh baru ada 500-an lah Bun yang itu 500-an. Itu 500 sebulan? Enggak, itu dalam dari setahun. awal ya. Nah itu ada satu pasien itu tuh udah berkali-kali Bun ke awal, itu udah berkali-kali lah, udah lebih dari 10 kunjungan ya. Berarti kan insya Allah ada manfaatnya ya Bun. Nah tiba-tiba ya dia sering kayak udah deket aja lah Bun, kayak udah kayak keluarga gitu, sering cerita apa gimana gitu ya. Nah akhirnya tiba-tiba anaknya itu kan jatuh ya Bun. Jatuh pas sama saya, kayak ini coba diperiksain aja dulu mudah-mudahan gitu ya, takutnya gimana pokoknya. Enggak ada Bun, ini mah kayaknya apa-apa, paling punya aja kayak keseleo aja. Terus setahu saya tindakannya kalau jatuh itu dikompres aja gitu ya Bun. Langsung sama saya dikompres aja Bun. Subhanallah Bun, itu sama saya cuma digini diusung aja Bun, udah dipijit gimana ya. Langsung tangannya gerak Bun, tapi saya nggak gerak sama sekali, nggak bergerak sama sekali. Cuma saya nggak tahu, emang kan kerja di Arnold itu emang benar-benar pakai hati ya Bun. Jadi cinta, iya, cinta kalau Bunda Anti bilang tuh. Iya benar. Nah terus saya tuh merasa ini kayaknya 3 hari lagi harus balik lagi deh ke sini gitu. Gitu, ada feeling gitu ya. Iya betul. Nah terus saya kasih tahu tuh ke pasiennya, nanti kesini lagi ya, soalnya ini kayaknya harus ini lagi diperiksain lagi, dikompres lagi. Bun tapi kan saya katanya udah gerak kayak gitu. Iya sih nggak apa-apa, cuma nanti diperiksain aja. Oh iya, ternyata nggak datang tuh Bun. Nah nggak tahu feeling aja gitu ya Bun. Nanti kalau 3 hari itu nggak dilakukan tindakan lagi, tangannya bisa seperti itu lagi. Nggak tahu kenapa ya, itu dalam hati aja gitu Bun. Nah tiba-tiba emang ada telepon Bun setelah 2 minggu kemudian. Nah ini tangan anak saya jadi nggak gerak lagi. Dibilangnya tuh ini gara-gara gara-gara dipijit. Kan Bunda, saya berani sumpah gitu ya. Itu langsung gerak Bun, tangannya langsung gerak, langsung bisa megang bola, megang mainan, megang itu botol minyak sampai digini-gini. Loh kok jadi kayak gini? Sampai dia keliling Bun ke dokter ya, yang di RP itu yang ada dekat rumah saya, ada RP itu. Sampai teman saya kerja di situ Bun, nelfon itu alhamdulillah ada yang ngejelekin loh gini-gini. Oh kok kayak gitu banget. Terus ternyata dibikin di status Bun, jangan mau gini-gini. Astaga. Sampai saya nangis, ya Allah kok kayak gini. Sampai akhirnya saya istihara Bun. Keluarga saya saat itu tidak ada yang tahu, karena saya berpikir, sampai suami saya juga nggak tahu. Kalau saya berpikirnya gini, kalau banyak orang yang tahu nanti akan mempengaruhi psikologi saya. Nanti saya akan malah semakin sedih ya. Nah akhirnya udah saya simpan sendiri, dan saya akhirnya mengadu Bun sama Allah. Ya Allah, jika memang saya tidak memberikan manfaat, membuka amal ini tidak memberikan manfaat untuk orang lain dan hanya mencelakai saja orang, lebih baik tutup sekarang juga. Masya Allah Bun, itu hari Jumat saya berdoa, saya sampai menangis, sampai sholat, sampai ngaji gitu ya Bun. Hari Seninnya itu pasien sampai 11 satu hari itu, 11 pasien malah dibukain rezeki maaf. Ya Allah, ternyata ini ujiannya. Tiba-tiba adalah ini yang itu yang teman SMP itu Pun. Tiba-tiba saya kayaknya saya butuh ini nih, kayaknya saya butuh teman, nggak bisa sendiri. Adalah itu teman saya datanglah ke sana, dipijit itu anaknya Pun. Ceritalah saya, ternyata dia mau, alhamdulillah. Ternyata nggak selang berapa bulan adalah bidan Ana nelpon saya. Tahu pelatihan. Gitu Ya Allah. Gitu jadi. Ya Allah. Ya itulah. Kadang memang kita perlu ada namanya sebuah ujian. Ya nggak. Dengan ujian itu ternyata kita ada ilmu yang kurang mungkin. Ya nggak, ditegurnya mungkin. Nih Bunda udah jalan tapi belum mantep nih. Harus ada namanya yang memang tambah ilmu lagi, suruh belajar sebenarnya. Ya nggak gitu kan? Akhirnya alhamdulillah itu jadikan pengalaman. Ya nggak? Oh, ternyata kita tuh harus belajar lagi. Iya betul. Kalau saya kan emang gini ya Bun, emang senang belajar ya Bun. Betul. Jadi kalau misalnya ada info pelatihan gitu ya. Wah bukan Bunda. Ya, paling pengen Bun saya. Oh Bunda Anti
sama suami Pak Dadang dibilang, kata suami gini, itu mah raja pelatihan, hobi belajar. Kenapa? Karena merasa kayaknya kurang gitu. Bener. Pengen nambah lagi, kayak pasti kan ada keunikan dari setiap ilmu Iya, gitu. betul. Tapi alhamdulillahnya kalau Bunda Anti suka setiap ilmu langsung praktek gitu. Iya, Jadi betul. jangan cuma ikut udah selesai. Nah, Enggak ya, gitu, betul, tapi betul. langsung dipraktekkan hasilnya apa sih gitu Iya. kan, dan akhirnya buat kita jadi Jadi ada efeknya gitu buat kita. Iya. gitu kan, menjadikan kita spesialis. Nah, betul sekali. Ya enggak? Nah, Iya. kalau kita jadi spesialis kan orang nggak usah nyari-nyari. Mau nyari baby spa di mana? Di Alnodi aja, orang udah tahu ya enggak? Betul. Alhamdulillah. Kan keren. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi kan sekarang banyak alumni Expo nih seluruh Indonesia nih, di Bandung terutama nih. Ya. Udah banyak persaingan dong. Ya. Gimana cara Alnodi untuk menghadapi banyak persaingan nih? Apa keunggulan yang akan diberikan untuk bisnis Bunda nih agar terus update terus, maksudnya ada nilai tambah terus nih, gimana nih? Kalau saya bisnis itu Ibu, semenjak punya Audi, saya punya ilmu saya tuh yang pertama kita harus ramah dulu ya Bu. Ramah. Yang kedua kita harus membina kepercayaan pasien dulu. Ya, misalkan kalau pasien kalau Bunda anak saya ini batuk pilek, nah semasa dikasih tahu dulu nanti juga sembuh, nanti pijat aja nanti di rumah bagian ininya. Bunda dikasih Kasih juga tetap, ilmunya ke ya, pasien. dikasih ilmunya. Kalau dikasih ilmu ternyata pasien sembuh nggak apa-apa, misalkan obatnya digantikan, lanjut aja dipijat di rumah, nah, kayak gitu aja. Terus diceritakan dulu pengalaman ada pasien yang seperti ini. Jadi kan pasien percaya Testimoni dari pasien sebelumnya. Ya, di ini aja diceritain. Begitu ya Bun, berarti bisa semua ya Bun tanpa ujian? Bisa, sangat bisa. Karena sebelum saya buka juga kan saya penelitian dulu sama anak sendiri digituin. Itu jadi memang percaya ya. betul, kita membina hubungan sama pasien itu penting banget ya. Jadi Betul. jangan udah puas, udah dapat satu pasien, udah selesai, 2 pasien. Akhirnya pasiennya cuma datang sekali-sekali, ya nggak? Iya. Tapi bagaimana kalau Bunda ini terus diupdate nih si pasiennya nih, ayo testimoni dari pasien-pasien sebelumnya, ya nggak? Terus bina hubungan, apa yang perlu dibantu, edukasinya, ya nggak Bun? Akhirnya pasien balik lagi. Betul. Nah udah kayak gitu kan kita ngebina hubungan baiknya tuh gini ya Bun, kan kita set tuh itunya apa? Nomornya. Nanti tiba-tiba misalkan anaknya tuh coba sembuh ya nak, saya ada status kayak gitu, langsung dikomentarin. Tuh, jadi update status pasien ini. Ya, Jangan kita mau status tapi kita nggak update status orang ya. Iya. Oh, jadi bina Gitu. hubungan. Bina hubungan. Bun, kenapa anaknya? Nah, gitu. Ini Bunda, anak saya misalkan ini mual muntah nih, coba Bunda dipijit aja dulu bagian perutnya, sampai kayak gitu. Oh iya ya, saya coba ya Bun. Nah, coba tuh Bun. Nah, tiba-tiba kan jadi promosi buat kita juga ya Bun ya. Bunda, kayaknya sama saya nggak bisa deh. Saya mau ke Alnodi aja ya. Gitu. Alhamdulillah jadi balik lagi. Berarti kalau menurut Bunda Alnodi nih, Bunda Inon, kira-kira nih manfaat pijat bayi banyak dong. Salah satunya untuk yang tadi Bunda Inon mengurangi obat-obatan. Ya, Ya nggak gitu kan? Betul. Zaman sekarang para ibu-ibu bentar-bentar antibiotik. Betul, jangan itu dulu. Saya melakukan penelitian sendiri sama anak saya. Yang anak pertama itu Bun, waktu itu ini kan pasti periksa itu usia 8 bulan kena bronkitis, dan kata dokter kan ini bronkitis alergi dan selalu kambuh seumur hidup, bilang kayak gitu. Nah itu sampai batuknya dalam banget Bun, sampai dikasih obat selama 1,5 bulan tuh Bun. Saya kasihan, ya Allah kasihan banget anak saya minum obat terus, nanti gimana ke depannya, efeknya seperti apa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya lepas obat. Nah akhirnya dipijit Bun, diberenangin, dipijit, berani tiap hari saya lakuin itu. Subhanallah Bun, sampai sekarang nggak pernah minum obat. Alhamdulillah. Jadi kalau sakit apa-apa saya pijit dulu. Alhamdulillah. Ya, itulah miracle ya, keajaiban dari pijat. Yang paling penting adalah tadi pakai cintanya itu. Iya. Ya nggak? Karena cinta ini akhirnya otomatis kan si bayi juga merasakan, ya nggak? Nah, karena yang dibutuhkan bayi adalah sentuhan, belayan, dan usapan. Nah, dengan usapan ini membuat si anak merasa, aduh aku disayang lo sama bunda aku, ya nggak? Nah, akhirnya kan hormon stresnya itu menurun. Ya, Yang ada apa? Hormon cinta, anaknya bahagia. Jadi Jadi sebenarnya sembuh ya, Bun? imun booster, ya nggak? Jadi daya tahan tubuh anak jadi lebih kuat, ya nggak? Gitu. Waduh, seru kan cerita Bunda Inon. Nah sekarang ini di depan sahabat Epscon nih Bunda Inon banyak yang ingin mempunyai cabang, gitu. Kira-kira membangun timnya tuh gimana dong? Kalau punya cabang A, cabang B, cabang C misalnya, itu membangun timnya gimana nih? Kira-kira adakah tip and triknya nih? Kalau saya membangun itu ya, kalau saya kan jadi istilahnya gini, jadi harus ada orang dipercaya dulu Bun. Ada ketua penanggung jawabnya. Ya betul, itu yang tadi saya sebutin itu ya Bun. Terus yang penting itu kan ada
mau nggak ini misalkan saudara nih, mau nggak dilatih jadi terapis, mau nggak? Kalau misalnya kelihatan semangatnya bagus, saya akhirnya sama saya kan dilatih gitu. Oh ini bagus nih, baru saya berani lah Bun buka cabang gitu. Jadi saya kan buka cabang tuh jangan seenaknya, oh pengen ini, pengen nambah uang, jangan seperti itu, jangan. Oh niat awalnya jangan ke sana. Jangan niatnya jangan ke uang, jangan niatkan ibadah lah, apapun itu niatkan ibadah dulu. Ya kita misalkan yuk pengen ngembangin keluarga sendiri lah, saya ngebajuin keluarga sendiri dulu. Nah kalau misalkan keluarga ini mau ternyata sama saya dilatih Bun. Nah ngebentuknya timnya tuh jadi misalkan gini, saya habis pelatihan nih Bun, saya langsung nanti ngadain pelatihan sendiri di Almodi internal. Nah, betul. Nanti ya semua terapi sama saya dilatih dulu Bun. Terus ada uji kompetensinya, sama saya dikasih soal, kasih praktek pijatnya seperti apa gitu kan. Ada ilmu barunya seperti apa gitu. Nanti sama saya penyampaian materi baru gitu. Pas saya pelatihan nih ada materi baru begini. Nanti kalau pasien bertanya ini, kalian harus bisa jawab ini solusinya begini gitu Bunda. Jadi punya tipnya dipinterin dulu. Iya, bener. Iya nggak, jadi bosnya juga nggak capek. Iya nggak, jangan bosnya aja yang pelatihan. Iya. Akhirnya ilmunya cuma bosnya ya, karyawannya nggak dilatih. Akhirnya nggak pinter karyawannya. Jadi kalau saya tuh Bun setiap 6 bulan sekali ngadain pelatihan, terus uji kompetensi, terus ngasih ilmu-ilmu baru, terus pengalaman nih. Saya menemukan pasien yang seperti ini. Nanti kalau ada pasien seperti ini, tindakannya gini begini gitu. Terus nanti kan karakter pasien tuh beda-beda nih. Kalau misalnya ternyata pasien seperti ini, orang tua pasiennya seperti ini, nanti hal yang harus dilakukan sama kalian begini. Nah, biar tetap mereka tuh ke kita tetap percaya gitu, Bunda. Tuh, jadi sharing-sharing ya, intinya tiap bulan bikin kayak macam rapat ya. Jadi harus ada komunikasi di dalamnya ya, Bun. Ya, betul. Kayak sekarang kan saya meninggalkan, saya kan seringnya yang di Almodi Melong itu ya, Bun. Tapi emang suka keliling juga ke Marga Asih, ke Padalarang gitu. Cuma seringnya kan di Almodi Melong, sama tempat tinggal juga di sana. Nah, kayak sekarang saya kan ninggalin tuh, Bun. Ada pasien juga kan. Nah, langsung terapinya sama saya di grup, langsung di grup gitu ya. Dikasih tahu ini pasien ini, keluhannya ini, nanti penanganannya begini gitu, Bunda. Keren kan? Jadi tetap dipantau. Iya, tetap dipantau. Ditemenin, jangan dilepas. Oke, keren banget kan. Pokoknya seru deh sama Bunda Ino. Nanti kita banyak ngobrol lagi nih. Harapan ke depan buat Arnoldi apa nih? Pengen tambah cabang. Amin. Berapa cabang? Ya Allah. Sebetulnya ada Bunda ini, ada yang ngajak kerja sama, ada banyak ya, Bun. Cuma kan saya harus berhati-hati ya, Bun. Betul. Nah, saya juga kan isinya sekarang melibatkan suami saya sudah saya berhentikan, suruh berhenti kerja, Bun. Bapak berhenti? Ya Allah, tuh jadi couple planner nih. Ya. Jadi suami sebagai apa nih? Suami saya ini ya kerjanya di belakang layar. Keren banget. Suami digaji ya. Jadi kita tuh ya Bun, kalau usaha jadi harus bisa pintar-pintar memanage waktu sama uang. Nah kita kan tentunya kita tuh sebagai istri, sebagai seorang ibu, kita harus punya waktu dulu buat anak-anak dulu nih. Saya kalau misalkan pasien banyak nih Bun, hari ini pasien misalkan banyak, saya bangun lebih pagi. Saya harus siapin dulu makannya anak gitu ya, suami, terus misalnya baju-bajunya sama saya udah siapin, mainannya udah dirapi-rapiin, istilahnya kayak gitu. Nah udah siap itu saya langsung ke Almodi, saya beresin, ini pasien ada berapa, materialnya sama saya disiapin gitu Bunda. Nah jadi kita harus memanage waktu. Yang kedua itu keuangan. Nah kalau sekarang kan suami saya udah dilibatkan nih ya Bunda. Nah jadi itu ada ininya, saya juga saya kerja digaji ada gajinya. Betul banget. Ada gajinya Bunda, iya. Suami ada, saya ada gitu. Terus tabungannya buat Almodi misalkan operasional gitu terpisah lagi gitu Bunda. Jadi berbisnis bisa dong suami istri ya? Oh bisa banget, malah lebih bagus Bun. Kasih tahu dong tipnya gimana nih yang pada pengen suaminya ikutan usaha bareng Bunda, tapinya jiwa suaminya masih yang berontak. Aku tuh masih jadi karyawan. Sama suami saya juga gitu. Oh gitu kan? Ya. Itu awalnya saya meyakinkan dulu sama suami. Terus kan itu gini ya Bun. Jadi kita harus siap. Telit kita ditutup aja deh, orang lain mau ngomong apa gitu, saya bertiga ya. Hidup kita yang menjalani, kita yang saya mau pahit mau manis, kita yang menjalani lah. Jadi nggak usah terlalu mendengarkan apa kata orang. Terus sempat suami saya juga bilang gimana nanti orang lain apa istilah ayah nggak kerja gini cuma ikut sama istri. Jangan berpikir seperti itu. Yang penting itu penilaian istri, yang lain ke pasangannya ya Bun ya. Yang penting kan kita harus siap dengan resikonya nanti ke depan. Ini kan namanya usaha ya Bun, naik turun nih saya ya Bun. Nah kita harus siap dengan segala resikonya ke depan seperti apa. Nah kalau kita siap mental, saya udah siap nih
hati kita udah mantep, ya sudah pas ini ayo kita sholat istihara bareng, sholat istihara udah gitu saya makin yakin, akhirnya suami mengundurkan diri gitu. Jadi meyakinkan diri sendiri dulu. Nah udah kayak gitu kan, ke suami diyakinkan, terus ke keluarga, saya dikomunikasikan sama keluarga gitu. Terserah pandangannya seperti apa, yang penting saya ingin bekerja sama dengan suami, pengen Almodi lebih maju. Otomatis kan istilahnya gini ya Bun, saya punya anak, kalau saya yang mengembangin sendiri, bagaimana dengan anak-anak saya gitu. Harus ada yang dikalahkan, maksudnya harus saling seimbang lah gitu kan. Kalau suaminya sibuk, istrinya sibuk, kesian anaknya. Iya. Ya sekarang kan misalkan kalau ada pasien, anak saya masih kecil yang umur 2 itu, dia sama ayahnya. Kan enak ya, tenang ya. Iya. Ya Gitu. Allah, tuh. Jadi sebenarnya berbisnis itu yang mendekatkan kita sama keluarga. Ya betul. Iya nggak? sekali. Akhirnya kita kerja tenang ya, kita juga tetap bisa mantau anak. betul. Dan yang paling penting kan duitnya tetap barengan. Iya nggak? Duitnya kan tetap barengan. Ayo mau apa nih kita? Ayo kita sama-sama satu visi ya nggak? Gitu kan intinya kan pengen sampai di surga nanti sama-sama. amin. Ya robbal alamin. Waduh seru kan? Waduh. Berapa nih? Ya, pokoknya gak berhenti sama Bunda Inon deh. Yang pasti senang sekali Bunda Anti hari ini bisa kedatangan Bunda Inon. Waduh, jangan lupa tuh follow ya Alnoldi. Posisi di Bandung di alamatnya Jalan Melong. Jalan Melong ya. Untuk sahabat EBSCO yang lagi mampir di Bandung, nah, mampir ke klinik Bunda Inon, yang pasti dia nggak pelit ilmu, pasti mau ngasih ilmunya, mau berbagi pengalaman. Ya, insya Allah. Udah banyak Bunda, ada teman-teman banyak yang kesana. Alhamdulillah tuh, jadi banyak ya. Oke Bunda Inon, makasih untuk hari ini. Sama Bunda, ya. Terus sukses untuk Amin, anaknya, amin. cabangnya tambah banyak, Amin. dan semakin bisa bermanfaat yang pasti. Amin. Yang Terima kasih banyak ya Bunda. Sama-sama. Terima kasih banyak melalui Bunda ilmu saya bertambah. Melalui Bunda saya berani buka cabang, berani banyak terapis lah istilahnya Bun. Berani ngelatih banyak terapis karena sudah bertambah ya Bun. Itulah cara Allah mempertemukan kita ya. Ini Allah yang mempertemukan ya. Jadi kita kalau kita bilang karena Allah, kita kembali lagi sama Allah ya nggak. Akhirnya yang terjadi adalah kebahagiaan kita bisa membahagiakan orang. Ya nggak. Karena dalam hidup kemuliaan kita ada kebahagiaan orang lain. Jadi tugas kita adalah bahagiakan orang. Ya, sukses itu kan kalau kita berhasil membahagiakan orang lain. Oke, betul banget. Oke, terima kasih Bunda Inon. Yang pasti terus semangat, terus jadi inspirasi buat para bidan-bidan. Karena banyak para yang lulusan bidan baru yang masih pengen buka usaha baby spa, tapi masih banyak sesuatu hadangan-hadangan nih. Nah, bisa nonton YouTube-nya hari ini karena video ini sangat menginspirasi sekali. Sekian bersama Bunda Anti dan Bunda Inon. Oke, sekian dan ada krunya EBSCO. EBSCO, yes we can, yes. Oke, EBSCO, yes we can, yes. Dadah.